teman-teman, perkenalkan nama aku Puji Ginastiani. Aku mahasiswi dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Di video aku yang kedua, aku bakal bahas tentang pesona Indonesia yang ada di ND, Nusa Tenggara Timur. Bisa tebak apa? Ya, apalagi kalau bukan Taman Nasional Kelimutu, yang terkenal dengan danau 3 warnanya. Tapi tunggu dulu. Bukan hanya danaunya saja yang bakal aku bahas kali ini, tapi penasaran apa aja? So, stay tune dan tonton terus sampai habis biar dapat ilmunya enggak setengah-setengah. Kelimutu National Park atau Taman Nasional Kelimutu memiliki posisi geografis 8 derajat 43 menit sampai 8 derajat 48 menit lintang selatan, 121 derajat 44 menit sampai 121 derajat 51 menit bujur timur di belahan tenggara Pulau Flores, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Taman nasional ini meliputi kawasan hutan, semak, dan savana yang luasnya 5.356,50 hektar. Iklim dan topografi di Taman Nasional Kelimutu menggambarkan iklim Pulau Flores secara umum. Topografi kawasan ini cukup bervariasi, dari daerah yang bergelombang ringan sampai berat, dengan relief berbukit-bukit sampai bergunung-gunung, berlereng terjal hingga lereng yang curam. Terdapat beberapa gunung di kawasan ini, di antaranya adalah Gunung Kelibera dan Gunung Kelimutu. Yang pertama bakal aku bahas itu dari segi geografisnya. Yang pertama, mendaki Gunung Kelimutu. Mendaki Gunung Kelimutu dapat dilakukan dengan menyusuri jalan setapak selama 4 jam, sejauh 14 km. Gunung ini memiliki tingkat kesulitan ringan sampai sedang. Ketinggian gunung yang tidak sampai 2000 mdpl menyebabkan faktor suhu tidak terlalu menjadi rintangan selama pendakian. Daya tarik para pendaki biasanya bukan tentang menaklukkan ketinggian, tapi karena ingin melihat pesona puncak Kelimutu yang dihiasi danau 3 warna. Rasa lelah akan terbayar ketika para pendaki melihat danau 3 warna yang menjadi maskot Taman Nasional Kelimutu. Yang kedua, ada keunikan danau 3 warna Kelimutu. Danau ini terletak di puncak Gunung Kelimutu yang berada di ketinggian 1631 meter di atas permukaan laut. Danau atau Tiwu Kelimutu dibagi atas 3 bagian yang sesuai dengan warna-warna yang ada di dalam danau. Danau yang berwarna biru atau Tiwu Nuwamuri Koowai merupakan tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau yang berwarna merah atau Tiwu Atapolo merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan. Sedangkan danau berwarna putih atau Tiwu Atambupu merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Untuk danau yang pertama dan kedua, letaknya sangat berdekatan, sedangkan danau ketiga terletak menyendiri sekitar 1,5 km di bagian barat. Warna air dari ketiga danau tersebut berbeda satu sama lain, dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Danau Atapolo yang pernah berubah warna dari coklat dan hijau tua menjadi merah hati. Danau Atambupu warnanya bisa berubah dari coklat tua menjadi hijau kecoklatan. Sedangkan Nuwamuri Koowai dari biru dan hijau muda berubah menjadi biru telur asin. Warna air Tiwu Nuwamuri mengalami 12 kali perubahan dalam jangka waktu 25 tahun. Selain disebabkan oleh aktivitas gunung berapi Kelimutu, perubahan warna ini diduga akibat pembiasan cahaya matahari, adanya mikrobiota air, dan karena kandungan material di dasarnya. Yang ketiga, tempat perlindungan flora dan fauna langka. Keindahan yang ditawarkan di sini tak hanya berupa keunikan danaunya saja, masih ada hal menarik lainnya yang menunggu, yaitu menyaksikan berbagai jenis flora fauna Kelimutu yang belum tentu bisa ditemukan di tempat lain. Di Taman Nasional Kelimutu ini terdapat sebuah tempat bernama Arboretum. Arboretum sendiri adalah sebuah hutan dengan luas 4,5 hektar yang berfungsi sebagai kawasan koleksi ragam flora dan fauna.
Keragaman flora yang tersimpan di sini setidaknya ada 100 spesies dalam 36 famili dan 2 diantaranya merupakan jenis endemik Kelimutu, yaitu Utaonga dan Turuwara. Selain flora, ada juga beberapa jenis satwa endemik Flores di kawasan ini, seperti burung gerug giwa. Burung ini memiliki 11 suara kicauan yang berbeda dan sering disebut sebagai burung arwah karena jarang terlihat. Hewan endemik lainnya yang ada di kawasan ini adalah jenis mamalia seperti tikus lawo, tikus gunung, deke, dan bawi dunda. Ada juga ayam hutan, banteng, kijang, rusa, babi hutan, elang, serigunting, luwak, terenggiling, landak, kancil, dan lain sebagainya. Yang keempat ada suku Lio. Dikisahkan dan diyakini oleh masyarakat suku Lio bahwa pada mulanya ada 8 leluhur suku dan 1 orang ibu leluhur suku bersama kelompok kerabat mereka membentuk basis masyarakat dengan tradisi adat yang kuat yang kemudian diwariskan secara turun-temurun yang dikenal hingga kini sebagai tradisi adat Lio. Yang kelima ada tenun ikat atau ikat tralis. Itu sebuah wisata penelusuran kerajinan tradisional tenun ikat yang ada di sekeliling kawasan Taman Nasional Kelimutu. Atraksi ini merupakan salah satu komitmen Taman Nasional Kelimutu dalam melaksanakan tema harmoni alam dan budaya. Dengan mengangkat aktivitas produksi kain tenun khas lokal yaitu etnis Lio sebagai daya tarik alternatif ekowisata selain Danau Kelimutu, di beberapa desa tempat pengrajin tenun, wisatawan dapat berinteraksi, berdiskusi, belajar menenun dengan pengrajinnya atau membeli produknya. Pelaksanaan wisata ini akan dipandu oleh masyarakat lokal. Untuk dapat melaksanakan atraksi wisata ini, pengunjung dapat menghubungi salah satu mitra dalam forum ekowisata Taman Nasional Kelimutu seperti yang tertera dalam publikasi. Yang keenam ada Gawi. Gawi merupakan salah satu kesenian dari suku Ende Lio. Gawi merupakan tarian khas daerah yang sering digunakan untuk berbagai macam upacara adat, termasuk upacara adat tahunan Patika yang dilaksanakan setiap tanggal 14 Agustus di Danau Kelimutu. Yang ketujuh ada ritual Patika Atamata, yaitu memberi makan orang mati atau leluhur. Ritual yang dilaksanakan setiap pertengahan bulan Agustus yang masuk dalam kalender wisata atau festival Kabupaten Ende. Destinasi Taman Nasional Kelimutu memiliki daya tarik tersendiri yang selalu berhasil menarik perhatian wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Taman Nasional Kelimutu sudah menjadi objek wisata terkenal. Kita tidak akan bisa melihat hal yang sama semacam ini di tempat lain. Selain karena pemandangannya yang indah, pengunjung juga bisa melihat kebudayaan dan kesenian khas yang hanya ada di Ende, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan agar kita bisa lihat dalam waktu yang lama. Itulah video tentang Taman Nasional Kelimutu. Komen di bawah untuk saran dan masukannya, karena aku juga masih belajar. Thanks buat supportnya. Sekian dan bye! See you on my next video.